Halo teman-teman, selamat datang di praktikum Cyber Fisik. Sekarang kita ada di modul 8 yang membahas tentang I2C dan SPI. Nah, tapi sebelum masuk ke I2C dan SPI-nya, kayaknya gue kasih konteks dulu deh sedikit. Kenapa kita bahas tentang hal ini. Nah, jadi gini, kalau kalian pernah atau suka main Arduino dan bikin rangkaian-rangkaian dari Arduino, harusnya kalian udah tahu bahwa di ekosistem Arduino itu banyak banget modul-modul yang bisa dipasangkan supaya rangkaian buatan kalian tuh punya fungsi-fungsi tambahan. Misalkan kayak ada modul LCD buat nampilin teks, atau modul Bluetooth, modul Wi-Fi, dan sebagainya. Nah, biasanya buat masang modul-modul tersebut ke si Arduino-nya, kalian pakai antara pin digital atau pin analog kan. Nih yang ada di atas, ada yang di bawah. Biasanya kalian pasti rangkaiannya itu satu pin ini buat satu modul kan. Kayak pin ini buat modul apa, pin ini buat modul apa, pin ini buat modul apa. Nah, di sini muncul keterbatasan. Di saat kalian butuh modul yang jumlahnya banyak banget, ada kemungkinan di mana si jumlah pin yang ada di Arduino ini tuh nggak cukup buat mengakomodasi semua modul-modul yang kalian pengen pakai. Sebenarnya mungkin bisa aja kalian kayak beli Arduino yang lebih mahal, misalkan kayak jangan Uno tapi yang Mega, yang mana Arduino Mega itu pinnya jauh lebih banyak kan. Nah, tapi hal itu boros dan tidak praktikal. Kenapa? Karena kalau kalian bikin rangkaian microcontroller kayak gini dan pengen diaplikasikan di dunia nyata, biasanya yang dipakai itu pasti yang kecil-kecil, kayak Arduino Nano, supaya proses pemasangan, manufaktur, lain sebagainya itu tuh jadi lebih mudah dan hemat. Yang artinya, solusi yang tadi gue sebutin, beli Arduino yang lebih mahal lagi, itu bukan solusi yang baik. Nah, maka dari itu dibuatlah suatu inovasi supaya kita bisa menggunakan modul-modul yang jumlahnya sangat banyak tanpa harus memikirkan keterbatasan jumlah pin yang kita punya di microcontrollernya. Nah, namanya itu adalah komunikasi serial. Komunikasi serial ini sebenarnya cara kerjanya sama banget kayak USB yang ada di sini nih, yang digunakan buat menghubungkan laptop sama si Arduino-nya. Justru USB sendiri singkatan dari Universal Serial Bus kan, yang artinya data yang ditransmisikannya tuh ya serial. Jadi bit demi bit, 010101-nya tuh berurutan dikirimkannya, nggak berbarengan. Nah, cuman untuk komunikasi serial yang bakal kita bahas di sini itu dinaikkan levelnya, yang mana artinya kalau USB kan cuman bisa antar dua perangkat dari laptop ke Arduino, satu perangkat ke satu perangkat. Sedangkan komunikasi serial yang bakal kita bahas itu bisa dipakai bersama-sama. Jadi hanya dengan menggunakan satu atau dua kabel, misalkan, itu bisa digunakan untuk berkomunikasi oleh banyak sekali modul-modul. Dengan begitu, kita bisa menggunakan modul yang jumlahnya banyak sekali tanpa harus khawatir kehabisan port. Karena port yang kita pakai ya segitu-segitu aja. Dan terakhir, yang lebih keren lagi dari itu, kita bisa mengeset supaya si Arduino ini tuh bisa berkomunikasi dengan Arduino lain, sehingga bisa meningkatkan fungsionalitas dari project yang kita buat. Skala project yang kita buat pun bisa jadi jauh lebih advance lagi. Seperti itu. Nah, komunikasi serial yang bisa digunakan Arduino ini sebenarnya macam-macam, ada banyak. Dan bisa diklasifikasikan jadi dua jenis. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau yang sinkronus itu pakai clock, kalau yang asinkronus itu nggak pakai clock. Nah, buat praktikum kali ini, kita bakal bahas yang sinkronus doang. Gitu. Nah, yang sinkronus itu ada dua, ada I2C sama SPI. Nah, barulah sekarang kita masuk ke materi yang ada di dasar teorinya sini. Cuman kayaknya sekarang gue bakal bahas tentang ini aja sih, cara kerja sama contoh codingannya gitu. Jadi kalau misalkan penjelasan gue ada yang kurang jelas, kurang lengkap, kalian bisa baca sendiri ya di dasar teorinya, atau boleh juga explore dari sumber-sumber lain gitu. Nah, pertama kita bahas tentang I2C dulu. Jadi I2C ini merupakan singkatan dari Inter-Integrated Circuit. Jadi sebenarnya ini tuh nama protokol sih gitu, protokol komunikasi serial. Nah, pada dasarnya cara kerjanya tuh bisa dilihat di gambar ini nih. Jadi protokol I2C itu butuh dua kabel katanya.
untuk melaksanakan protokolnya, yaitu SDA dan SCL. SDA singkatan dari serial data, dan SCL singkatan dari serial clock. Jadi hanya dengan dua kabel ini, si Arduino itu bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis modul-modul atau komponen-komponen lain. Bahkan komunikasi sama Arduino lain pun bisa. Nah, dihubungkannya tuh ya seperti ini, kasarnya. Nah, kalau di Arduino Uno itu, coba kita lihat di Google deh ya, ada beberapa port yang support protokol I2C ini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, pertama yang support SDA sama SCL itu port A4 sama A5 nih. Jadi port A4 bisa dipakai buat SDA-nya, sama A5 buat SCL-nya. Terus lain itu ada lagi di sini nih, di kanan. Bahkan ada port yang khusus SDA SCL ya, di pojok sini nih. Nah, ini nih. Coba kalau gue zoom di Tinkercad-nya ini bahkan namanya SDA sama SCL. Nah, ini bebas, terserah kalian mau pakai yang atas atau yang bawah. Tinggal nanti di codingannya, diaturnya kayak gimana. Nah, begitupun dengan modul-modulnya. Biasanya modul-modul tuh ada yang punya pin SDA SCL, ada yang enggak. Kalau ada modul yang enggak punya pin itu biasanya ada adaptornya. Jadi misalkan LCD I2C ini tuh sebenarnya LCD biasa, tapi dia dihubungkan dengan satu modul tambahan, yaitu adaptor buat I2C. Jadi nanti si ini dipasangkan ke si LCD-nya, sehingga port yang harus diakses sama si Arduino Uno tuh cuma 4 ini nih. Ada ground, VCC, SDA, sama SCL gitu. Sekarang kita langsung coba bikin rangkaiannya aja ya di Tinkercad. Jadi kalau di dasar teori itu ada contohnya ini nih. Jadi katanya ada dua buah Arduino. Yang satu bertindak sebagai masternya, yang kedua bertindak sebagai slave-nya. Jadi master itu yang mengirimkan instruksi, slave yang melaksanakannya. Kalau di diagram, pin yang dipakai itu tadi ini ya, A4 sama A5. Jadi sekarang kita langsung sambungin aja. A5 ke A5, A4 ke A4. Oke, pertama kayak gitu. Terus selain itu, ground-nya harus disamakan. Jadi kan nanti mereka ngirim datanya itu 0101 kan, kayak biasa. Nah, si ground ini tuh berfungsi supaya mereka bisa sinkronisasi dan menyamakan 0 itu berapa volt dan 1 itu berapa volt. Ya kasarnya kayak gitulah. Nah, setelah itu kita atur nih si masternya tuh input dari usernya ini nih, button katanya. Oke, ini rangkaiannya udah selesai gue buat, cuman kayaknya harus ada yang diubah sedikit sih. Ini tombol kayaknya lebih enak kalau gue pindah ke digital deh, karena kan tombol doang. Jadi kalau analog malah jadi agak ribet codingannya. Oke, sekarang kita lanjut ke codingannya. Nah, tapi kita nggak bakal ngurusin I2C-nya dulu deh, itu ntaran. Kita coding dulu yang gampangnya, yaitu si tombol sama si LED-nya. Pertama di sini, tombolnya. Inputnya itu 7 katanya, 7 input. Terus dia nge-read, ini gue set 100 deh, 100 milisecond aja, nggak usah lama-lama. Ini kita read, digital read. Nah, terus value-nya disimpan di input. Berarti gue bikin variabel baru di atas aja deh, namanya input. Salah, input. Oke, tombolnya harusnya udah. Sekarang ini pin mode 13 output. Oh, ini udah bener nih, 13 output. Oke, terus sekarang tinggal kita sambungin keduanya pakai protokol I2C. Nah, pertama-tama buat nyambungin protokol I2C itu kita harus nge-include dulu library-nya, yaitu stack include wire.h. Nah, ini library yang kita perluin. W-nya gede. Ini kita masukin di
master maupun di slave. Terus setelah itu kita harus mengaktifkan protokolnya dulu. Caranya itu gue mulai di masternya dulu deh. Wire.begin. Mirip kayak serial ya. Pokoknya begin gitu. Terus setelah itu tinggal kita kirimkan datanya. Apa yang mau kita kirim? Tadi itu si ini nih. Si input. Nah, ngirimnya tuh seperti ini nih. Jadi kita harus memulai transmisi sama mengakhiri transmisi. Wire.begin transmission sama wire end transmission. Nah, setelah itu kita harus menspesifikasikan ini si transmisi ini tuh mau dikirim kemana. Caranya itu dengan memberi address. Addressnya itu dikasih di sini nih. Katakanlah gue ngasih addressnya tuh 1 lah. Nah, nanti si address 1 ini tuh harus kita tulis juga di slave-nya, yang menandakan bahwa address dari si slave itu tuh 1 gitu. Ini address-nya bisa 0 sampai 128 kalau nggak salah. Kalau di sini nih gue baca di dasar teori katanya bisa 128 perangkat karena si address-nya ini tuh panjangnya 7 bit gitu. Jadi kita bisa tulis dalam bentuk bit, dalam bentuk hex atau bentuk integer juga harusnya bisa sih. Jadi di sini gue addressnya 1 lah gitu. Nah, setelah ngasih tahu kita mau ngirim kemana, kita kirim. Kirimnya itu di tengah-tengah begin sama end ini. Berarti ini di sini gue tulis wire dot ngirim itu write. Yang di write apa? Input. Jadi tadi kan inputnya di record nih pakai digital read, terus dikirimkan. Buat master segitu dulu aja sih kayaknya. Kita pindah dulu ke yang slave. Nah, buat yang slave ini mirip-mirip tapi beda sedikit. Pertama di void setupnya. Di void setupnya itu kan tadi wire begin doang. Kalau yang slave itu wire begin, terus di dalam kurungnya kita tulis address dia berapa. Tadi kan 1 ya, berarti di sini kita tulis 1. Terus setelah itu kita harus tulis juga ini. Wire on receive event. Maksudnya apa? Jadi di void setup ini kita kasih tahu ke si Arduino-nya bahwa kalau dia nerima transmisi yang addressnya sama yang di atas ini nih, dia bakal menjalankan function atau method yang namanya receive event. Nah, cuman receive event ini belum kita bikin, berarti di bawah kita harus bikin baru. Nah, gitu dulu lah. Nanti kita terusin. Terus lanjut di void loop-nya. Nah, kalau di slave, void loop-nya itu kosongin aja. Ini hapus, terus sisain delay-nya aja, udah itu aja. Nah, segala jenis kalkulasi yang dilaksanakan oleh slave itu ada di dalam sini, si receive event. Nah, di receive event ini dia katanya harusnya tuh menerima parameter. Jadi gue tulis int apa ya, parameternya tuh trigger mungkin. Sebenarnya nggak kepake. Jadi gue nulis parameter di sini tuh hanya karena sintaks dari sananya receive event itu harus nerima parameter. Jadi kalau misalkan gue nggak tulis gini, error. Jadi gue tulis aja di sini kayak gini. Dan ini pun si trigger ini nggak bakal kepake. Tinggal di dalamnya ngapain nih? Nah, di dalamnya itu si input ini ditimpa sama wire.read. Terus kita lakuin digital write. Digital write. Pinnya berapa? Tadi 13. Terus value-nya si input ini. Coba kita jalanin, bisa nggak ya? Kalau gue pencet harusnya lampunya nyala. Yoi, berhasil. Nah, jadi gitu doang protokol I2C. Sekarang kita lanjut ke protokol selanjutnya, yaitu apa namanya? SPI. Oke. SPI ini merupakan singkatan dari Serial Peripheral Interface. Secara kegunaan sebenarnya kurang lebih sama sih seperti I2C yang tadi udah kita bahas. Nah, cuman secara cara kerja mungkin ada perbedaan kecil. Nah, perbedaan pertama yang paling mencolok itu dari jumlah kabel yang dibutuhkannya. Kalau I2C kan tadi cuman butuh 2 ya. Cuman butuh SDA sama SCL buat berkomunikasi. Sedangkan kalau di SPI dia itu butuh 4 kabel nih. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pertama CS. CS itu singkatan dari chip select. Nah, chip select ini tuh gunanya buat memilih device mana yang ingin dihubungi oleh si masternya.
Nah, maksudnya kayak gimana nanti gue jelasin. Terus SCLK ini sebenarnya clock sih maksudnya. Jadi ini SPI clock gitu maksudnya. Terus MOSI. MOSI itu singkatan dari Master Output Slave Input. Terus di sini satu lagi MISO. MISO itu Master Input Slave Output. Untuk cara komunikasinya seperti ini. Jadi kalau gue lihat di Google ya. Nah, di kanan nih, katakanlah ada satu buah master dan 3 buah slave yang berkomunikasi. Nah, cara si master ini memilih device mana yang ingin dihubungi, itu menggunakan si chip select tadi, atau si SS. SS itu SPI select. Nah, jadi kalau yang ingin dihubungi yang slave pertama, nanti yang aktif cuma SS0, SS1 sama SS2 dimatiin. Terus begitu pun seterusnya. Nah, hal yang perlu diingat di SPI ini, biasanya pin select ini tuh active low. Jadi, kalau kita pengen milih yang paling atas, berarti yang SS0 dikasih 0, yang bawah dikasih 1, dan seterusnya. Nah, selain itu, untuk transmisi datanya, dia itu ada 2 kabel. Ada dari master ke slave, sama dari slave ke master. Dan kedua kabelnya itu terpisah. Nah, dari 2 hal yang tadi udah gue jelasin, muncullah di sini kelebihan dan kekurangan yang bisa dibandingkan dengan I2C. Pertama, si SPI ini, dia tuh sifatnya full duplex. Maksudnya apa? Jadi baik master maupun slave itu bisa berkomunikasi secara 2 arah tanpa hambatan. Maksudnya gimana? Kalau kalian lihat di I2C, dia itu kabel datanya cuma 1 kan? Nih, yang satu clock, yang satu lagi data. Nah, ini satu kabel data digunakan buat komunikasi 2 arah. Artinya si master sama si slave ini tuh harus bergiliran kalau mau saling mentransmisikan data. Jadi, kalau misalkan master lagi ngirim data ke slave, slave nggak bisa ngirim data ke master. Begitupun sebaliknya. Sedangkan kalau di SPI, mereka berdua bisa saling ngirim data. Karena kabelnya beda kan. Jadi independen aja gitu, nggak harus bergiliran. Nah, itu kelebihan SPI dibanding I2C. Nah, cuman ada kekurangannya juga, yaitu di select-nya ini. Nah, karena select-nya itu dia kayak masing-masing gitu, satu slave, satu pin select. Artinya, semakin banyak slave yang mau kita pasangkan ke si master ini, semakin banyak juga pin chip select yang perlu kita gunakan di si masternya. Yang artinya ini ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah kita di awal ya. Karena kan di awal kita itu pengen memiliki slave sebanyak-banyaknya tanpa harus khawatir kehabisan port. Ya, balik lagi sih. Jadi, tergantung kebutuhan kita sebagai developer maunya yang kayak gimana. Nah, untungnya sebenarnya ada 2 teknik dalam menerapkan SPI ini. Nah, kalian bisa lihat di modul praktikumnya di sini nih ada. Teknik pertama ini udah sama persis kayak yang gue jelasin tadi. Dan teknik kedua itu, ini agak beda nih. Jadi si chip select-nya itu 1 doang. Dan dihubungin ke semua slave. Setelah itu, si port input outputnya ini diginiin nih. Jadi kayak serial gitu. Jadi dari output ke peripheralnya itu masuk ke sini, terus keluar dari yang ke satu, masuk ke yang kedua, dan seterusnya. Nah, dengan menerapkan seperti ini, katanya ini bisa mengatasi masalah yang tadi. Kurang lebih, meskipun cara penerapannya agak kompleks ya, tapi dia bisa mensimulasikan I2C seperti tadi. Dan semua perangkat ini tetap bisa berkomunikasi secara full duplex. Artinya bisa 2 arah tanpa harus bergilir-giliran. Karena kalau yang I2C itu disebutnya simplex. Nah, di Arduino sendiri, port untuk melakukan SPI itu ada di sini nih. Kalau kalian lihat di sini nih, dari port 13 sampai port 10 nih. 13 itu clock-nya, terus 12 MISO-nya, 11 MOSI-nya, dan port 10 itu SS-nya. Gitu. Atau ada juga kalau misalkan kalian punya Arduino Uno yang ada pin-nya di kanan sini, di bawah sini nih. Nah, itu dia ada pin buat SPI-nya juga. Tuh, ini clock-nya, MISO-nya, MOSI-nya. Nah, untuk chip select, karena chip select itu tadi bisa butuh banyak ya, jadi dia itu sebenarnya nggak wajib di satu tempat, dia bisa disimpan di mana aja, di pin digital manapun. Itu
tinggal kita yang konfigurasi, seperti itu. Nah, untuk codingannya kayaknya nggak bakal gue contohin sih, karena kayaknya ini supportnya di Proteus sih, bukan di Tinkercad gitu. Nah, jadi sekian aja materi tentang modul 8 ini. Terima kasih.